Halo teman-teman, kali ini kita akan road trip ke Bali. Nah, di video ini nanti kita jelasin biaya yang dikeluarin ke Bali itu berapa dan akan akumulasi di akhir video teman-teman. Jadi saksikan sampai selesai. Nah, sekarang kita masuk tol Singosari ya, Malang. Dan nanti keluar di tol Probolinggo ya teman-teman. Karena tol yang sampai Banyuwangi itu masih dalam tahap pengerjaan teman-teman. Nah, kita berangkat dari Malang itu jam 1 malam. Sebenarnya rencana ke Bali kita itu dari tahun lalu. Namun tahun lalu itu cuacanya lagi buruk, banyak longsor di mana-mana di Bali, hujan deras, penyeberangan pun cuacanya buruk, tidak kondusif. Jadi baru kita realisasikan di tahun ini. Nah, ini kita udah sampai ke pelabuhan ya teman-teman. Nanti langsung diarahin oleh petugas pelabuhan ke kapal yang mau kita naikin. Nah, kita itu di jadwal itu booking jam 8.00, tapi karena kita tibanya terlalu cepat, jadi kita nyampe pelabuhan itu jam 7 kurang. Ternyata walaupun tiket kita itu jam 8, kita bisa masuk lebih awal teman-teman. Nah, jangan lupa sebelum berangkat wajib beli tiket untuk penyeberangan, karena kalau teman-teman beli di radius sekitar pelabuhan itu udah nggak bisa ya teman-teman. Nah, gampang aja, teman-teman tinggal beli tiket penyeberangan di aplikasi Ferizi. Itu bisa teman-teman. Dan caranya gampang, tinggal download Ferizi di App Store atau Play Store. Nah, setelah diarahin sama petugas dari pelabuhan, kita langsung diarahin ke jembatan penyeberangan yang akan menuju ke kapal yang kita naiki. Nah, kalau teman-teman udah download aplikasi Ferizi, ini nih langkah-langkahnya untuk pesen tiket kapal ya. Jadi langsung aja buka HP-nya, buka aplikasi Ferizi. Ketik pelabuhan asal, yang kali ini itu Ketapang, Banyuwangi. Lalu pelabuhan tujuan, itu di Gilimanuk, Bali ya teman-teman. Langsung pilih kelas layanannya reguler, terus teman-teman berkendara atau enggak. Kalau misalnya berkendara, nanti tinggal pilih kendaraannya apa. Kebetulan kita naik mobil ya, jadi golongannya itu. Terus pilih jadwal keberangkatan. Oh iya, operasional pelabuhan penyeberangan ini itu 24 jam ya teman-teman. Jadi teman-teman bebas milih mau nyebrang jam berapa. Nah, sekarang kita pilih jam berapa kita mau naik kapal. Lalu isi jumlah penumpang. Untuk satu penumpang sampai 5 penumpang itu harganya sama. Dan mungkin 6 atau 7 penumpang itu sama. Karena mungkin ngitungnya gitu, ngitung kursi dalam mobil. Jadi penumpang di sini tidak dikenakan biaya. Jadi yang dikenakan biaya cuman biaya mobilnya aja, yaitu 213.400. Oke, kita masuk ke dalam kapal ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini situasi di atas dek kapal ya teman-teman. Dan untuk informasi, tipe kapal penyeberangan Malang Bali itu semuanya sama ya teman-teman, reguler semua. Gak ada yang VIP atau VVIP seperti kapal-kapal penyeberangan ke Lombok atau NTB teman-teman. Jadi ya kursinya cukup nyaman karena kan penyeberangannya pun cuma 1 jam ya teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai di pelabuhan Gilimanuk. Kita tunggu kapalnya sandar. Kita langsung lanjut ke Hotel Aneka Lovina Villa and Spa. Itu di daerah Buleleng ya, jadi Bali Utara. Karena sebelumnya saya udah sempat ke Bali Selatan, yaitu Denpasar, Seminyak, dan lain-lain. Jadi kita mau coba menjelajah ke Bali Utara teman-teman. Jadi kita pilih hotelnya di Aneka Lovina Villa and Spa. Kita sampai di hotel itu pukul 11.00. Dan alhamdulillah karena kamarnya kosong, kita langsung bisa check in di jam tersebut. Karena kan biasanya hotel baru bisa check in jam 14.00. Tapi di sini ternyata itu boleh jam 11.00 udah boleh check in dan dapat welcoming drink dari pihak hotelnya teman-teman. Dan di Aneka Lovina ini punya private beach ya teman-teman di belakang. Dan ini situasi villa kita ya teman-teman. Fasilitasnya lengkap, makanannya juga enak, dan paling utama itu ada private beach-nya di belakang ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke pantai tinggal jalan ke belakang aja.
Oke, sekarang kita coba room tour untuk kamar villanya teman-teman. Seperti kebanyakan hotel di Bali, arsitekturnya arsitektur khas Bali ya teman-teman. Nah, kali ini kita pilih tipe kamar yang tertinggi ya teman-teman. Harganya 600 ribuan. Ada juga dua tipe di bawah ini yang harga 500 sama 400 ribuan. Yang bedain tipe ini mungkin dari ukuran sama letaknya teman-teman. Nah, di sini ada TV. TV-nya ya cukup jadul tapi no problem lah. Soalnya kan kita jarang nonton TV juga. Terus ada cemilan ya buat di jalan yang pedas-pedas, terus yang manis-manis buat di hotel. Pop mie tentunya harus wajib ada. Kasurnya model-model retro-retro gitu, ada kelambunya. Terus di sini ada telepon. Terus di sebelah sini ada meja rias ya, meja rias yang ada lacinya. Terus ada termos listrik. Terus dikasih air mineralnya 2 botol. Terus ada juga AC. Terus di sini ada lemari cukup besar, isinya itu berangkas ya teman-teman. Berangkas, jadi di sini barang-barang kita dijamin safety lah. Terus di sini ada bantal cadangannya 2 biji. Terus ada wifi juga masing-masing kamar. Nah, di sini masuk ke kamar mandi, walaupun di sini nggak ada bathtub, tapi udah pakai shower ya, dan ada air panasnya. Terus ada juga head dryer, gitu ya teman-teman. Jadi dengan harga segitu cukup worth it sih dengan fasilitas yang ada. Terus mudah dijangkau juga, lingkungannya sangat nyaman banget, kondusif. Jadi kita, karena ini villa ya, jadi pas kita buka kamar ya udah kita dapat pemandangan yang bagus ya. Tanamannya juga terawat, dan yang menginap di sini hampir semua warga negara asing ya teman-teman. Selama di sini nggak nemuin warga negara Indonesia yang nginap di sini. Langsung aja kita keliling resort atau villanya ya teman-teman. Dan Bali itu sekarang lagi agak musim hujan, tapi nggak sederas biasanya. Alhamdulillah, karena rencana sih mau riding sewa motor di Bali Selatan. Karena Bali Selatan itu sekarang itu udah mulai macet banget ya teman-teman. Jadi kalau misal kita waktu terbatas terus pakai mobil itu udah habis di jalan teman-teman karena kemacetan. Jadi udah paling benar kalau misalnya teman-teman mau ada trip ke Bali Selatan, mending teman-teman aku saranin buat sewa motor. Nah, agenda besok itu kita mau ke Pantai Lovina buat lihat lumba-lumba, lanjut ke Kintamani, ke kafe-kafe yang backgroundnya Gunung Batur, terus ke Toya Devasa dan nginep di sana. Itu kita sajikan di part 2-nya teman-teman. Makanya subscribe biar ada notifikasi, dan kita bahas juga perjalanan ke sana. Oke, tiba di akhir video teman-teman. Sesuai janji di awal video, kita akan rekap perjalanan kali ini. Untuk jarak tempuh itu dari Malang, tepatnya di Kecamatan Lawakwaru, ke hotel di Aneka Villa and Spa itu di Buleleng ya, itu 385 km. Dan jarak tempuhnya itu 8 jam 30 menit. Karena waktu sampai di Bali itu otomatis masuk ke Wita ya, waktu Indonesia Tengah otomatis nambah 1 jam. Tol Malang Probolinggo ya, itu habis 107.000. Dan untuk bensin, saya isi full pakai Pertamax itu 450.000. Dan sampai hotel itu masih 1 strip, jadi bensin habis 300.000. Lalu untuk biaya penyeberangan itu di 213.000 ya teman-teman. Dan saat keluar dari pelabuhan itu ada retribusi parkir 3.000. Nah, jadi untuk total biaya Malang Bali itu untuk perjalanannya aja 623.000 ditambah hotel 610.000, jadi 1.200.000 sekian. Oke, di next video di part 2 kita juga akan bahas perjalanan dari Buleleng Bali ke Kintamani lalu ke Denpasar ya teman-teman. Jadi jangan lupa support juga dengan like, comment, and subscribe supaya kita makin semangat dan konsisten juga untuk bikin konten buat teman-teman ya. Tunggu kita di part 2-nya teman-teman. Pantengin terus channel ini.